kita harus tindak lanjuti, dan memang itu saya kira tanggung jawab kita dan tugas kita bersama. Bapak Ibu sekalian, jadi itulah ada 7 poin yang kita yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama ya, tadi adalah silaturahim dan sebagai, dan juga harmonisasi ya. Tapi karena pandemi ini ya, buat tidak usah kita minum-minum di workshop ya. Nanti lewat PPKM jawab kita. Mungkin tahun depan bulan depan Pak ya, bulan depan ya kita lakukan itu ya, sama dengan dulu. Karena beda juga itu kalau selalu bertemu kan. Karena enak kalau selalu bertemu berdiskusi apa yang kurang ya. Mungkin kalau Ibu Ipan mungkin dipersiapkan tentang perkembangan hama ya, nanti nanti ya. Ya, kalau Ibu Indah ya, Ibu Indah minta tolong diinventarisasi, tolong kita komunikasikan dengan teman-teman di Kabupaten Penyuluh di mana yang intensitasnya tinggi penggunaan tanam tabur langsung ya. Karena ini adalah salah satu indikasi menurunnya produksi juga ya. Ya, mudah-mudahan proses yang saya buat ini salah satu dampak daripada tabur langsung. Yang pertama jarak tanam terkurang, karena ya jarak tanam berkurang, arti juga akan berkurang, kemudian terjadi kompetisi tidak terlatihnya sehingga ini rentan terhadap penyakit ya. Sudah tidak salah ini konsepnya seperti ini. Kemudian produksi kita rendah, kemudian boros penggunaan dalam penggunaan benih, kemudian penyinaran sinar tidak maksimal karena jarak tidak teratur. Inilah salah satu yang kami buat, konsep yang saya buat. Besok kami kita akan paparkan tim teknis. Kalau tim teknis mengatakan kita lanjutkan itu suratnya Pak Bena, kita kirimkan ke kabupaten ya. Dan Ibu Indah mungkin besok kalau bisa sampaikan datanya, kita sampaikan datanya bahwa di sini di Kabupaten A ini intensitasnya penggunaan tanam langsung, tabur langsung, di daerah Bone kecamatan ini. Kalau misalnya tidak bisa per kecamatan, per kabupaten. Nah, kalau kemudian di kabupaten ini bagus, ini tidak ada yang dilakukan, mungkin kita bisa nanti besok kita sampaikan di saat Senin besok ya. Yang harus kita dorong ke depan adalah soal pembinaan para tenaga kita di lapangan. Ya. Kemudian lebih lanjut adalah yang lebih penting adalah benih unggul di tingkat para petani kita, membangun kesadaran petani benih unggul. Dan kami akan mengawal itu sehingga betul-betul benih akan kita sebarkan di lapangan, betul-betul benih unggul dan tapi Pak PLT yang menjadi pemikiran saya sekarang, adakah orang ahli yang bisa melihat ketika benih ini akan disebarkan itu betul-betul bebas dari patogen. Karena waktu saya di PPK, kita dapatkan hasil penelitian bahwa 5% sebaran penyakit gregularia itu disebabkan oleh benih. Kecil 5%, tapi kalau itu menjadi sumber penyakit, itu sangat akan mengganggu pertanaman kita ke depan. Ya. Mungkin kami di situ tantangannya Pak. Lebih lanjut saya akan cerita soal peningkatan produksi. Hampir semua pemikiran kita ke BLTT. Saya setuju dengan Pak BLT tadi. Coba kita mengoreksi kembali sistem budidaya yang kita lakukan. Bagaimana pemupukannya? Bagaimana dengan kondisi tanah sekarang yang ditanami oleh para petani kita? Sudah ratusan tahun ya. Itu dieksploitasi betul untuk memproduksi. Pernah kita pikirkan bagaimana menyehatkan kembali tanah yang akan ditanam. Karena itu kita perlu berhitung secara ilmiah berapa rekomendasi pemupukan yang tepat untuk satu lahan tertentu secara spesifik lokasi. Ini yang tidak pernah pikirkan. Bagaimana di Bantai, bagaimana di Pindrang, apakah sudah tepat pemupukannya? Apakah kondisi tanahnya sudah tepat untuk kita tanam? Tapi rata-rata pH itu kan, pH pernah kami mengukur pH itu rata-rata normal kalau sawah Pak. Tetapi pengukuran itu bukan semata-mata untuk menaikkan pH. Kenapa
Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya ingin mengajak kita semua berpikir teknis budayanya. Berapa sih angka produktif yang ada di lapangan? Coba ada yang bisa menyebut berapa? Yang sering main di lapangan? Sayang itu kalau kita ini bermain di pagi nggak tahu rata-rata anak kan yang ada di lapangan. Sangat mendasar bagi kita untuk mengetahui berapa anak yang bisa berbuah dalam satu area. Kalau itu saja tidak diketahui, bagaimana kita bisa memperbaiki? Kalau tadi misalnya pemain bilang 15, ya. Kenapa kita tidak berpikir dari 30 anak? Apakah kita tidak punya pengetahuan soal itu? Coba, kalau 15, kenapa kita tidak berpikir naik 30? Kalau kita tidak mampu 32 misalnya, 2 saja anak akan produktif satu rumpun. Kalau kita tidak mampu berpikir untuk menaikkan 30. Lalu kemudian, panjang malai. Berapa panjang malai rata-rata setiap varietas? Apakah dia mencapai sesuai dengan deskripsi varietasnya? Kalau itu juga tidak pernah diukur, kita tidak pernah tahu bagaimana kita berbicara meningkatkan produktivitas. Kemudian yang lain, berapa butir hampa yang ada di pangkal malai? Pernahkah kita berpikir itu menyelamatkan ini tidak hampa-hampa itu? Semakin ke ujung atau semakin ke dalam, kulit padi itu semakin ke dalam, semakin tidak bernas. Di ujung sangat bernas, masuk di tengah, setengah bernas, masuk di pangkal hampa. Artinya, peningkatan produksi dan produktivitas itu bukan semata-mata LPT. Kenapa kita tidak mau meningkatkan produktivitasnya? Persatuan luas atau persatuan rukun. Makanya ini saya tersimpah saja Pak Anu tadi. Sistem budidaya kita ini perlu dievaluasi. Jadi kalau kita bilang ada bias terhadap sampling yang dilakukan oleh teman-teman di statistik, tentunya menjawab itu kita punya konsep yang jelas untuk menjawab itu. Jangan sampai kita bilang bias, tapi kita sendiri kalau ditanya, apa konsepmu untuk meningkatkan produktivitas? Nggak ada. Ini yang perlu kita pikirkan sama-sama. Bahasa ini selalu saya sampaikan. Kenapa tidak ada yang berpikir tentang peningkatan produktivitas? Keilmuan kita sebagai praktisi, apakah sebagai peneliti di situ dari uji, apa kita mampu? Ya ini saya mengingatkan betul karena termasuk di Pak Haris saya pernah sampaikan ini. Kalau memang landai produksi kita, ya kalau lahan juga dieksploitasi terus RTT, itu tapi daya dukung lahan itu pasti menurun. Makanya perlu diperbaiki lahan kita sebagai titik tumbuhnya tanaman. Jangan orang berpikir pupuk, tapi tempat tumbuhnya tanaman sendiri jarang kita pikirkan. Itu satu. Ini mohon maaf Pak. Ini satu minggu saya dengan Pak PLT karena kami lama main di Pak ya. Kami sama betul di Pak sama Pak PLT karena kami dulu waktu THT itu kita jadi petani betul. Kemudian soal SK yang sudah digagas kemarin ini tolong diartikan kembali. Jadi masing-masing yang ada di SK tolong dikawal lokasinya, tentunya harus ada perintah yang jelas dari pimpinan. Siapa yang akan bertugas di mana dan akan melakukan apa di daerah itu. Menurut saya yang penting sekali kita lakukan adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan kabupaten. Karena kabupaten yang punya wilayah. Jadi kerja-kerja kita di provinsi sebetulnya itu adalah membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman di kabupaten. Kalau memang kita punya koordinasi yang kabupaten, ya pasti kabupaten juga ogah-ogah. Jadi dorongannya sebetulnya provinsi adalah kabupaten. Bagaimana menyemangati mereka tentang LPT dan peningkatan produksi. Jadi memang harus ada tracing kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian yang disampaikan di Winda soal tabela. Saya juga banyak berdiskusi dengan teman sama persis apa yang disampaikan di Winda tentang tabela.
Mereka merasa untung dengan sistem itu. Jadi ini bukan persoalan teknis, tapi persoalan kehidupan sosial yang ada di lapangan. Jadi kita jangan selalu berpikir bahwa pertanian itu soal teknis, bukan. Yang bekerja itu adalah makhluk sosial, adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial. Ada kondisi sosial itu yang diterima oleh petani sebagai LTT. Tentunya kalau kita berpikir mau menghapus LTT, harus ada jalan keluar yang bisa menguntungkan oleh petani, baik dari aspek ekonomi maupun dari segi aspek sosialnya. Ini sudah lama sekali ini kita mau hapus tabela ini yang dimulai dari Bokne. Tapi akhirnya berkembang kemana-mana kan? Artinya secara sosial kegiatan ini sangat diterima oleh petani. Lalu kemudian bagaimana kita ini akan menghambat itu? Tentunya ada pemikiran-pemikiran yang sangat bagus untuk kita dorong supaya ini bisa menghambat perkembangan tabela ini. Pikiran lain mungkin yang tidak bagus itu hambur, tapi kalau tabela sudah teratur mungkin bagus. Itu juga satu pikiran yang bisa kita perhatikan. Kemudian saya akan posisi di Bindai melakukan sekolah lapangan. Sekolah lapangan itu salah satu wadah yang sangat bagus untuk dipakai untuk berkomunikasi dengan petani untuk melakukan satu perubahan.